أما بعد فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة إلى الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه والقرب منه سبحانه وتعالى. وما علم الله من صالح النيات أن الله يدرج نياتنا في نيات مشايخنا وسلفنا الصالحين آمين. Berkata sahibul kitab al-Yaqut al-Habib Ahmad bin Umar al-Shatiri alaihi ridwanullah wa rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Sampai perkataan beliau, a'dzarus salah, uzur salat, dalam arti uzur menunda waktu salat, bukan uzur meninggalkan salat. Salat yang ditinggalkan baik sengaja ataupun tidak sengaja maka wajib diqadha. Karena setiap perintah yang diperintahkan bila kita tidak mengerjakannya, maka permohonan maaf pertama agar diterima adalah dengan melaksanakan tugas tersebut. Beda halnya dengan larangan yang kita langgar, maka permohonan maafnya dengan bertaubat. Mengqadha salat hukumnya wajib bil ittifaq, dengan kesepakatan. Tidak ada ulama yang mengatakan enggak apa-apa enggak diqadha. Andai kata ada yang mengatakan itu, maka ketahuilah itu bukan pendapat ulama yang diakui keilmuannya. Sebab ada beberapa orang ya, mungkin di kampung kita enggak apa-apa, enggak usah diqadha, Allah Ghafurur Rahim. Allah Ghafurur Rahim. Tapi ingat juga innallaha syadidul iqab. Jadi salat yang ditinggalkan wajib diqadha. Namun peninggalan salat ini ada dua. Ada yang karena uzur, ya. Ada yang tanpa uzur. Yang dengan uzur kita akan bahas. Yang tanpa uzur, contohnya males, tar aja deh, atau sengaja-ngaja tidur, masuk waktu sholat dia tidur. Ya khususnya di zaman-zaman masih puber, ya masih muda nih anak-anak, malas mau sholat. Apabila sholat yang ditinggalkan tanpa uzur syar'i, maka wajib atasnya mengqadha fauri, mengqadha secara langsung dan sesegera mungkin. Kalau dia tidak mengqadha secara langsung, maka setiap saatnya dia mendapat dosa. Bahkan Syekh Zainuddin Al-Malaybari dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan, qala syekhuna, berkata guru kami yaitu Syekh Ibnu Hajar
Al-Haytami alaihi ridwanullah, haram bagi orang yang memiliki kewajiban mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja untuk melaksanakan salat sunnah. Tarawih jadi haram, Qabliyah dan Ba'diyah jadi haram, karena dia memiliki tanggungan wajib yang dia tinggalkan saat itu dengan tanpa uzur. Nanti gimana? Saya malu lah, orang pada tarawih saya kagak ikut tarawih. Kalau kita punya qadha subuh banyak, niatin waktu imamnya takbir, kita niatnya salat subuh, dan itu sah tanpa khilaf. Paham? Ini jika salat yang ditinggalkan tanpa uzur. Tapi kalau salat yang ditinggalkan dengan uzur yang akan disebutkan nanti, maka qadhanya enggak harus segera mungkin, boleh entar. Dan boleh baginya melaksanakan salat sunnah. Ini pendapat Syekh Ibnu Hajar yang diriwayatkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malaybari, sahib Fathul Mu'in. Dan berkata Sayyidil Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad alaihi ridwanullah, andai kata kita di masa mudanya, ya apalagi khususnya orang kita nih, masa mudanya males sholat. Makanya anak-anak kita didik jangan sampai mereka kayak kita entar. Oh banyak waktu SMP, SMA, wah melanglang buana, sholat kagak apa kagak, sekarang baru tahu. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, tidak menjadi haram atasnya melaksanakan sholat sunnah, namun tetap wajib atasnya melaksanakan sholat wajib yang wajib baginya mengqadhanya dengan syarat min ghairi ifratin wala tafrit, tanpa menggampangkan dan tanpa terbebani. Nggak gampangin, ntar aja lah gampang, dan juga jangan sampai terbebani. Dan ini pendapat banyak diamalkan oleh ulama. Nah, ini qadha salat bagi orang yang meninggalkan salat dengan uzur atau tanpa uzur. Sudah kita jelaskan, semoga difahami. Nah, terus uzur-uzurnya salat itu apa? Dikatakan oleh Sahibuz Zubad, la uzra fi ta'khiriha illa lisah aw li naumin aw li jam'in aw li likrah. Enggak ada alasan untuk meninggalkan salat kecuali karena lupa atau tidur atau karena menjamak atau karena dipaksa. Di Yaghut pun demikian, disebutkan 4. Kalau di Safinatun Najah cuma 2, an-naumu wan nisyan, tidur sama lupa. Baik, kita membahas apa yang ada di Yaghut. Yang pertama, uzurnya ada 4. Yang pertama, an-naumu, tidur. Tidur bagaimana dulu? Yang diuzurkan adalah jika seseorang tidur sebelum masuk waktu salat dan ada kemungkinan dia bangun di waktu salat. Seperti orang tidur jam 10 malam, mungkin nggak bangun subuh? Mungkin. Tiba-tiba bangunnya jam 7. Nah, ini uzur. Paham? Maka dia boleh langsung sholat ataupun nantilah
sekalian duha misalnya. Ntar pas di waktu duha, nah, kalau misalnya udah telat sholatnya, jangan pakai kunut ya. Sholatnya di jam 10 pakai kunut, Allahumma hadina fiman hadait. Kita nutupin juga kekurangan kita ya. Jangan baca gunut kalau misalnya udah telat, udah terang, nggak usah pakai gunut biar orang mengiranya salat duha. Dengan demikian kita membantu orang mendapat pahala, jadi orang husnudzan. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dilarang jangan sampai jadi sebab orang suudzan. Nabi mengatakan, iyyaka wa mawadhi'ut tuham. Hati-hatilah kalian dari tempat-tempat tuduhan. Ya, Anda masuk diskotik keluar pasti dituduh orang suudzon. Akhirnya orang dosa gara-gara dia juga kena dosanya. Masuk bioskop begitu juga. Masuk tempat-tempat yang dituhmah, yang dia dituduh itu jangan. Nah, itu yang diucapkan. Yang difahaminya bagaimana? Kejarlah tempat-tempat yang baik agar orang berbaik sangka dengan engkau. Baik. Tapi kalau tidurnya jam 2 malam, subuh bangun nggak kira-kira? Kemungkinan nggak bangun. Nah, ini tidak diuzurkan. Atau tidur setelah masuk waktu dan dia yakin nggak bakal bangun di waktu tersebut, maka haram. Ini tidak diuzurkan juga. Beda halnya orang yang tidur di awal waktu dan dia yakin pasti, ya, ghalabatidh dhann atau yakin dia bangun di waktu tersebut, maka tiba-tiba bangunnya setelah waktu, ini uzur, dimaafkan. Contohnya orang tidur jam 7 malam waktu Isya dia yakin bangun jam 3 sebelum subuh, tiba-tiba kebablasan, ini uzur. Paham? Tapi dengan syarat yakin bangun. Jangan tidur jam 11 yakin bangun jam 3 ya, jangan dah. Paham? Itu bukan yakin, ngeyakinin diri. Paham? Nah, ini tidur. Yang kedua, wan nisyan, lupa. Lupanya karena perkara yang dianjurkan dalam syariat. Bukan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Kayak lupanya gara-gara judi, gara-gara nonton, gara-gara handphone, ya. Nah, ini semua nggak boleh. Atau perkara yang haram, sebabnya nggak boleh juga. Seperti gara-gara main gambus, nongkrong main gitar, itu semua alat petik adalah hukumnya haram. Dumbuk, tahu dumbuk? Ya, sekarang udah masuk masjid pakai di maulid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini diharamkan sama Nabi Muhammad binassil hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan yang lain-lainnya. Innallaha harramal khamra wal maisira wal kubah. Sesungguhnya Allah mengharamkan minuman keras, judi, dan juga dumbuk, kata Nabi. Nas ya. Kalau yang lainnya dengan sebutan alatul malahi, alat yang melalaikan, ini
dibahas oleh para ulama, tapi kalau dumbuk dengan nasul hadis. Lebih banyak yang pakai di masjid. Ada yang memperbolehkan, ya Allah, jangan di masjid, ya, jangan di masjid. Biarin masjid untuk perkara-perkara yang pasti, kayak hadrah, ya, kayak marawis. Ini dia apa? Dimubahkan, tidak diharamkan. Baik. Dan permainan yang menggunakan dadu itu haram. Ya, kayak dulu mainan apa? Monopoli, ular tangga, itu haram. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj. Ini harus dihindarin pelan-pelan, ya. Tapi kalau lupanya karena mutalaah, baca kitab, nyari masalah, paham? Lupa, sadar-sadar udah apa? Udah asar misalnya. Belum salat zuhur udah asar. Nah, ini uzur. Kayak dulu ada dari bangsa Al-Khatib di Tari, mufti. Beliau imam Masjid Wa'il. Habis salat subuh, beliau naik ke dak masjid. Di Hadramut sana enggak pakai genteng, ya. Kayaknya dak. Duduk di dak mencari masalah. Tiba-tiba dengar azan lagi. Kok nih yang muadzinnya ngelantur, jangan-jangan, kata beliau. Masih gelap kok udah azan lagi? Turun, dimarahin. Kenapa ente azan lagi? Baru kita selesai sholat subuh, ente udah azan lagi. Sekarang masih gelap. Azan apa? Kata muadzinnya, maaf ya Syekh, ini sudah isya. Nah, ini sudah. Ya, ulama dulu, ya, sama kitab. Sama kalau kita baca Quran bentaran juga bangun. Beda mereka alaihim ridwanullah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Jadi kalau lupanya karena perkara-perkara yang bagus, maka diuzurkan. Tapi kalau perkara-perkara haram, perkara yang jelek, makruh, atau seperti main catur, ya, lupa salat gara-gara main catur, menurut mazhab Syafi'i main catur itu makruh. Walaupun menurut mazhab Malikiyah hukumnya sunnah, karena dalam catur itu ada strategi perang, ya, jadi orang itu punya strategi untuk berperang. Walhasil makruh menurut mazhab kita. Kalau lupanya gara-gara catur, maka wajib segera melaksanakan salat tersebut. Wal jam'u, dan sebab dijamak, jamak takhir salat zuhur di waktu asar. Tamam? Sebab safar, sebab bepergian atau sakit. Ada yang menyebarkan pendapat di media sosial. Ada yang pernah bertanya, betul enggak dalam hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat di Madinah, bukan sedang bepergian, beliau melaksanakan salat zuhur kemudian langsung asar? Kita katakan hadisnya sahih, benar. Tapi kita punya pandangan, yaitu pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i alaihi ridwanullah sebagai imam mazhab kita. Kata Imam Asy-Syafi'i, setiap dalil yang mungkin menerima kemungkinan, yang bisa menerima kemungkinan, maka tidak boleh dijadikan dalil. Kata Imam Syafi'i, mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur di akhir waktu,
begitu beliau salam masuk waktu asar, sehingga seakan-akan digabung sama Nabi Muhammad. Mungkin nggak? Mungkin, maka nggak boleh dijadikan dalil. Walau demikian, banyak ulama-ulama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah yang bermadhab syafi'iyah, khususnya dalam kitab Tarsyihul Mustafidin Syarah Fathul Mu'in, di sana dikatakan menjamak takdim itu boleh dalam keadaan hadir, sebagaimana yang dikatakan jumhurul ulama. Adapun jamak takhir ini diperbolehkan wa qad galahu jammun ghafir, ulama yang sangat banyak, namun dengan dua syarat. Ya, dua syarat ini harus ada. Yang pertama, jangan dijadikan kebiasaan. Jangan dijadikan kebiasaan. Yang kedua, ada uzur walaupun ringan. Sebagai contoh, kalau kita lagi ada hajatan di rumah, kamar mandi atuh, orang segambreng ya. Ya Allah, ini ada uzur, maka niat takhir lebih baik daripada menggodok. Atau yang bekerja dari kantornya pulang jam 4, kantornya di Senayan, pulangnya ke Bekasi misalnya. Ya Allah, jalanan macet, sehingga saya nggak bisa sholat maghrib pada waktunya, karena waktu maghrib pendek seperti yang kita jelaskan kemarin ya. Maka boleh baginya mentakhir, tapi besoknya jangan lagi. Besok dia harus tahu waktu. Kalau saya jalan jam 4 nyampe rumah bisa jam 7, berarti saya jalan pulang dari kantor habis maghrib. Kalau dia sengaja-ngaja tiap hari begitu, itu bukan uzur. Paham? Itu dikasih hati minta jantung namanya ya. Jangan. Makanya andai kata hadis Nabi SAW sahih, dan itu sahih, dan dikatakan oleh ulama kita yang tadi kita telah jelaskan, namun ketahui Nabi melakukan itu hanya sekali, maka dari itu ulama mengatakan tidak dijadikan kebiasaan. Wal jam'u wal ikrah, dipaksa, awas kalau kamu sholat saya bunuh. Nah, syarat pemaksaan ini, yang pertama, yang memaksa harus lebih kuat daripada yang dipaksa. Jangan yang maksa anak umur 2 tahun, sholat saya tonjok kamu. Yang kedua, si pemaksa akan melakukan ancaman yang membahayakan diri yang dipaksa. Kalau kamu sholat saya cubit kamu, nah ini sih kagak bahaya ya, bodoh amat lo cubit dah, yang penting gue sholat. Jadi kalau kamu sholat saya tembak kamu, nah ini. Dan yang ketiga, si pemaksa kemungkinan besar melakukan ancamannya. Tamam, melakukan ancaman. Dan yang keempat, tidak ada pilihan. Si pemaksa tidak menawarkan pilihan. Kalau menawarkan pilihan, maka bukan paksaan namanya, kita yang milih. Sama.
Tapi walaupun demikian kata ulama tidak ada udzur bagi yang dipaksa tadi meninggalkan salat karena bisa dia salat dengan hatinya. Paham? Mengerjakan rukunnya dalam hati. Bisa. Dengan isyarat mata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ya. Bisa. Jadi enggak ada apa? Enggak ada udzur untuk salat sama sekali. Walaupun dipaksa. Nah, dengan demikian salat adalah perkara yang paling penting bagi kita umat muslimin, dan pertama yang dihisab adalah salat kita. Dan dari pentingnya salat ini, udzur yang diberikan dalam syariat sulit untuk terjadi kecuali masalah menjamak sama atau tidur yang mungkin. Maka dari itu orang kalau nggak bisa salat dengan menggerakkan rukun, udah lumpuh dia ya, salat dengan isyarat tangannya. Gak bisa dengan gerakan, dengan kelopak matanya. Gak bisa juga dengan hatinya. Nah, kalau udah gak bisa juga baru disolati. Hakadha as-salah, dan ini adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya. As-salah an-nisa ummati. Salat perempuan sama umatku, kata Nabi Muhammad, jagain ya, jaga salat kita, jagain wanita-wanita kita, dan jaga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bergembiralah kita karena kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad, dan dalam keadaan fitnah seperti ini kita masih bersandar kepada Al-Qur'anul Karim. Dan ini adalah anugerah dari Allah. Bisa saja kita orang-orang yang congkak dengan Al-Quran, seperti ada saudara-saudara kita yang demikian. Semoga Allah memberikan mereka hidayah, dan semoga mereka tahu maksud dan tujuan para ulama untuk menjaga akidah kita semua. Dan semoga mereka semua sadar bahwa orang yang paling setia kepada mereka adalah ulama. Bahkan saat mereka senang, mereka susah, mereka sakit, mereka mati, mereka dikubur, semua yang melaksanakan adalah ulama. Semoga mereka sadar akan hal itu dan mengikuti panduan anjuran para ulama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keislaman di negeri kita, pada diri kita, dan menambah keimanan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita dan dijadikan kita umatnya Nabi Muhammad yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah wa malaikatahu yusalluna